Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas kelompok dari mata kuliah Audit Sistem Informasi dengan judul Audit Disaster Plan Keamanan Data Server PTSKA menggunakan COVID-4. Next. Nah, kelompok 2 ini terdiri dari 4 orang. Yang pertama adalah Sultan Hilmi, yang kedua adalah David Wongso, yang ketiga adalah Rici Wijaya, yang keempat saya sendiri yaitu Kuku Sustianto. Next. Latar belakang dari pembuatan makalah ini yang pertama adalah PTSKA menempatkan server perusahaan di wilayah pesisir pantai. Yang kedua adalah lokasi ini punya resiko yang cukup tinggi seperti banjir rob, kelembapan tinggi, cuaca ekstrim, dan pemadaman listrik. Yang ketiga adalah jika terjadi gangguan, dampaknya bukan hanya server mati, tapi bisa sampai ke kerusakan atau kehilangan data. Yang keempat, karena itu disaster plan menjadi sangat penting, terutama untuk menjaga keamanan data. Next. Tujuan audit kita yang pertama adalah menilai kesiapan disaster plan PTSKA. Yang kedua adalah melihat apakah keamanan data sudah terlindungi saat kondisi darurat. Yang ketiga, mengetahui tingkat kematangan atau maturity level proses yang berjalan serta menentukan arah perbaikannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh David Wongso. Saya akan menjelaskan slide 5. Dalam COVID-4 ini, yang pertama ada PO6, yaitu Communicate Management, di mana mau menilai kejelasan dan penyampaian kebijakan, SOP serta manajemen terkait disaster plan dan keamanan data. Terus kemudian di dalam PO7 itu ada Manage Human Resource, di mana menilai kesiapan SDM TI, pembagian peran, kompetensi dan ketergantungan pada individu dalam kondisi bencana. Kemudian pada bagian di S7 itu merupakan educate dan training user, di mana kita melakukan penilaian pelatihan dan pemahaman pengguna sistem terhadap prosedur keamanan data dan langkah darurat. Kemudian dalam MS1 yang merupakan monitor dan evaluate IT performance, di mana menilai apakah kinerja TI khususnya terkait disaster recovery seperti RTO dan RPO sudah dipantau dan diukur secara objektif. Dan di ME2 ini merupakan monitor dan evaluate internal control, di mana menilai efektivitas pengendalian internal termasuk kontrol akses, backup, restore, tes, dan evaluasi berkala. Next. Kemudian dalam studi kasus PTSKA ini terhadap 4 faktor, yaitu faktor analisa, menilai maturity, gap analysis, dan rekomendasi perbaikan. Yang pertama adalah fitur analisa, di mana kita menganalisa bencana. Yang kedua yang menilai maturity level, di mana proses-proses ini TI yang terkait dengan disaster plan. Kemudian dalam gap analysis kita melakukan analisis nih gimana sih bencananya seperti itu. Kemudian menentukan arah perbaikan, yang mana kita memberikan rekomendasi dasar agar proses disaster plan dapat ditingkatkan. Next. Baik, untuk slide yang selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Sultan Hilmi Ibrahim. Untuk di sini ada hasil audit umum, yaitu di sini ada beberapa, atau kita buat tabel, ada beberapa poin yang terbentuk di tabel ini dari beberapa proses. Untuk yang pertama, prosesnya ada yang PO6, PO7, DS7, dan ME1 dan ME2. Itu currentnya untuk kondisi saat ininya levelnya berada di level 2. Untuk artinya prosedur sudah ada dan sering dilakukan, tapi masih bersifat intuitif dan bergantung pada individu, belum terstandarisasi secara formal. Targetnya untuk PO6, PO7, DS7 itu naik ke level 3, which is sudah teredukasi atau terdefinisi. Serta ME1 dan ME2 naik ke level 4, menjadi terukur atau yang sudah terkelola.
Kemudian inti perbaikannya di sini beberapa inti perbaikannya meliputi antara lain sosialisasi kebijakan, pembagian peran atau raci, pelatihan berkala hingga penetapan indikator kinerja atau KPI. Next, di sini ada slide rekomendasi. Berdasarkan hasil tersebut, tim kami menyarankan 3 langkah konkret, antara lain di sini yang pertama ke tahap atau masuk ke standarisasi, memperjelas SOP dan kebijakan disaster plan agar seragam. Dan yang kedua ini untuk edukasinya, kami melakukan pelatihan rutin baik untuk tim IT maupun pengguna umum. Dan yang ketiga, matriks ukurannya menetapkan KPI disaster recovery seperti RTO atau berapa waktu pulih, dan RPO atau berapa banyak data yang boleh hilang agar kesiapan bisa diukur secara objektif. Next akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya kesimpulan. Yang pertama, server PT SKA yang berada di wilayah pesisir pantai memiliki risiko bencana tinggi sehingga disaster plan untuk keamanan data menjadi sangat penting. Yang kedua, hasil audit menggunakan COVID-4, PO6, PO7, DS7, ME1, dan ME2 menunjukkan bahwa praktik dasar sudah berjalan, namun masih bergantung pada kebiasaan dan pengalaman individu. Yang ketiga, seluruh proses yang diaudit berada pada maturity level 2, repeatable but intuitive, artinya belum sepenuhnya standar, terukur dan terdokumentasi dengan baik. Yang keempat, kelemahan utama terdapat pada sosialisasi kebijakan, kesiapan SDM, pelatihan pengguna, pengukuran kinerja DR, dan evaluasi kontrol internal. Yang terakhir, target peningkatan yang realistis adalah level 3 untuk PO6, PO7, dan DS7, dan level 4 untuk ME1 dan ME2, agar disaster plan tidak hanya ada di dokumen, tetapi siap digunakan, terukur, dan dapat diaudit. Oke, sekian dari kelompok kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.